Saya ke Ustadzul Qarnain Muhammad Sunusi. Beliau adalah pengurus Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar, dan beliau juga adalah penggagas dari kegiatan ini sebenarnya, Sakinah Indonesiaku. Beliau adalah Direktur Utama PT Radio An-Nasiha 88,2 FM. Baik, saya ke pertanyaannya Ustadz, bagaimana Islam memandang musim hujan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pernah ada orang tua belum turun hujan tapi dia sudah perbaiki saluran airnya, kemudian pipa pembuangan airnya. Ya, padahal ini hidupnya di tanah Arab, boleh dikatakan jarang terjadi hujan sebenarnya. Tapi dia sudah perbaiki, dia sudah siap-siap. Ya, ditanyakan kenapa perbaiki saluran air Pak, perbaiki corong airnya di atas rumah, kan belum ada hujan. Kata beliau, saya berharap insya Allah akan turun hujan. Ya. Jadi memang itu suatu bagian di dalam kehidupan. Kadang ada hal-hal di dalam hidup ini selalu berjalan bersama kita, berulang, tetapi kita tidak memperhatikan di dalamnya ada sudut-sudut keindahan, mana-mana keimanan yang sebenarnya itu adalah inti kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, apalagi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi hujan ini mengingatkan kita akan berbagai nikmat-nikmat Allah, sekaligus mengingatkan akan berbagai kewajiban. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa al-waliyul hamid. Dan dialah Allah yang menurunkan al-ghaith, hujan. Al-ghaith itu salah satu nama hujan ya dalam bahasa Arab. Hujan itu dalam bahasa Arab ada beberapa nama. Kadang disebut matar, artinya hujan, kadang disebut ghaith, kadang disebut sayyib di hadits ya. Dan ada pembahasan yang lain semakna dengan itu di dalam Al-Quran. Al-ghaith itu cenderung kepada hujan yang membawa manfaat. Jadi Allah yang memberikan hujan membawa manfaat kepada manusia setelah sebelumnya mereka berputus asa. Dan dialah ya Allah yang menurunkan rahmatnya, yang menebarkan rahmatnya. Jadi hujan disebut bagian dari rahmat. Kemudian disebut dua namanya dari Asmaul Husna. Dan dialah Allah Al-Wali, yang Maha Wali. Dialah yang memberikan kebaikan, memberikan perlindungan, memberikan anugerah. Dan dialah Al-Hamid. Al-Hamid artinya yang maha terpuji, satu-satunya yang dipuji atas nikmat-nikmat dan karunia. Jadi hujan itu mengingatkan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus anugerah dan nikmat. Coba dibayangkan, andai kata hidup ini tanpa hujan, kita bagaimana hidupnya? Ya. Maka itu diingatkan agar supaya kita selalu menyadari bahwa karunia ini datangnya dari Allah. Dan hanya dialah yang satu-satunya yang berhak kita syukuri dan kita puji. Sebagaimana turunnya hujan, begitu hujan turun, tadinya tanah yang tandus, sudah mati, tiba-tiba menjadi hidup kembali. Menjadi hidup kembali. Iya. Bahkan di sebagian wilayah di atas muka bumi ini, sebagian negara, ada yang tadinya gurun pasir, begitu dengan hujan menjadi hijau. Ya, menjadi hijau. Dan ini ada pelajaran-pelajaran bermakna yang diingatkan di dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu li baladin mayyit fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Dialah Allah yang mengutus angin. Dari angin ini terjadilah awan.
Kemudian dia pun membawa hujan, kami arahkan ke tempat yang mati, tempat yang tandus. Lalu kami hidupkan bumi dengan air itu. Kemudian Allah ingatkan, demikianlah hari kebangkitan. Jadi kalau yang sudah mati saja, yang tandus, bisa dihidupkan lagi oleh Allah dengan air hujan, apalagi menghidupkan manusia setelah kematian. Itu kan makna-makna sebenarnya dari mana keimanan memperkuat dan memperindah. Dan itu adalah pokok di dalam keagamaan, keyakinan yang membuat seorang itu berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hujan ini memiliki berbagai pelajaran, berbagai hikmah, dan dimaklumi dia kadang menjadi nikmat, hujan itu kadang menjadi nikmat, dan kadang hujan itu menjadi musibah dan cobaan. Karena itu ada umat-umat yang dibinasakan dengan hujan. Ya, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan itu dengan air hujan yang tidak pernah berhenti, dan air yang keluar dari bumi terpencar sehingga banjir bandang melanda seluruh manusia. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang yang berada di atas perahu Nabi Nuh alaihi salam. Dan demikian pula kaum Saba dikirim untuk mereka banjir bandang yang menghancurkan kebun-kebun mereka. Kemudian kebunnya berubah, tadinya menjadi kebun yang penuh dengan buah berubah menjadi buah-buahan yang pahit, berduri dan seterusnya. Ya. Nah itu Nabi SAW kadang kalau beliau melihat awan hitam, mukanya berubah. Beliau masuk keluar, kata Aisyah, kayak orang gelisah. Lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu? Kata beliau, saya ingat ada satu kaum, yaitu kaum Ad. Mereka dibinasakan oleh Allah awalnya karena dia melihat awan, dia sangka itu adalah hujan. Falamma ra'au aridan mumtiruna, falamma ra'au aridan qalu hadza aridun mumtiruna. Begitu mereka melihat ada awan begitu, maka mereka berkata ini awan yang akan menghujani kami. Padahal dia adalah siksaan pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kadang menjadi nikmat, kadang menjadi nikmat. Lawan daripada nikmat, menjadi ujian, cobaan, musibah, dan mungkin menjadi malapetaka. Maka di dalam makna itu hujan ini memang perlu kita renungi, apalagi dari perkara-perkara yang disebutkan oleh bapak-bapak tadi. Ada hal-hal yang mungkin kita bisa mengambil persiapan-persiapan sebagai bentuk dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalan-jalan keselamatan. Karena kita hidup di dunia ini itu lumrah. Orang mau selamat, dia selamat dari banjir, dia harus naik perahu, kan begitu. Dia mau selamat dan tertabrak, ya dia menempuh jalur yang benar di jalan. Jangan diambil jalur orang. Segala sesuatu kalau ingin selamat ditempuh pada jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, di musim hujan ini kan biasanya kalau hujannya turun kita bergembira. Nah mungkin ada sunnah-sunnah yang dianjurkan dan apa janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap sunnah-sunnah yang dilakukan tersebut. Baik, sunnah-sunnah di musim hujan. Yang pertama, ketika hujan itu turun, seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukuran itu akan membuat kita bertambah nikmat dan akan membuat nikmat itu bermanfaat, menjadi nikmat benaran, bukan menjadi adab. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tiga Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Apabila kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Dan kalau seorang bersyukur, dia tidak perlu khawatir datang musibah, karena Allah telah menjamin, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Jadi kalau seorang bersyukur terhadap hujan tersebut, maka itu sebab yang membuat hujan itu menjadi hujan yang baik dan membawa keberkahan. Kemudian dari yang kedua, dari sunnah pada saat turun hujan adalah seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a mataran qala Allahumma sayyiban nafi'an." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melihat hujan, maka beliau berkata, "Ya Allah, jadikanlah ini adalah hujan yang bermanfaat." Ya.
Jadikanlah hujan yang bermanfaat. Jadi itu doa ringkas kalau melihat hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Jadi kalau misalnya khawatir ini ada hujan deras, ya hujan terus menerus. Tapi kalau dia sudah baca doa itu, tidak perlu khawatir. Karena itu adalah bentuk dari rahmatnya kepada dia, percayanya kepada Allah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hujan tersebut akan membawa manfaat. Kemudian perlu diketahui juga di musim hujan itu, pada saat hujan turun, itu sebenarnya banyak pintu-pintu ibadah di situ. Itulah keistimewaan hidup seorang muslim dan muslimah. Dia berada di kondisi apapun, ada pintu ibadah baginya. Ada pintu ketaatan. Ada jalan dia beribadah kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada jalan dia lebih memperbanyak bekal-bekal dan pundi-pundinya untuk dia bawa ke negeri akhirat. Ya. Karena itu pada saat hujan turun, itu adalah salah satu tempat doa mustajabah. Pada saat hujan turun, itu salah satu tempat doa mustajabah. Nah, ini kadang di masyarakat kita juga kalau berdoa, masya Allah, ada yang sepertiga malam terakhir di sholat tahajudnya, atau dia doa antara adzan dan qomat di sujud, itu bagus semuanya ya. Di hari Jumat dia berdoa sungguh-sungguh cari tempat mustajabah. Tapi dia lupa di musim hujan itu, pada saat hujan turun, itu juga doa mustajabah. Coba tadahkan tangan kepada Allah, panjatkan doa-doa kepadanya pada saat hujan. Ya. Maka itu diantara tempat doa itu mustajabah. Karena itu datang di dalam sebagian hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh sebagian ulama kita atau dihasankan. Disebutkan diantara tempat doa mustajabah adalah ketika hujan turun. Ketika hujan turun, maka seorang memperbanyak dari doa pada saat hujan itu. Kemudian yang keempat dari etika juga pernah digambarkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh beliau dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah turun hujan menimpa para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada di situ. Beliau menyingkap sebagian bajunya, menyingkap sebagian kain beliau sehingga badan beliau yang mulia terkena hujan secara langsung. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu haditsu ahdin bi rabbih." Sungguhnya hujan ini dekat masanya dari Rabb-nya. Dekat masanya dari Rabb-nya. Artinya hujan turun dari mana? Dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Iya. Dia ini dekat dari, sudah dekat masanya dari Rabb-nya. Dan itu bahasa muncul dari Nabi. Kalau kita di bahasa umumnya kita bahasakan itu bahasa kerinduan. Itu bahasa kerinduan. Biasanya kalau kita merindukan sesuatu, ada hal-hal yang terkait dengan sesuatu itu, begitu muncul yang terkait dengan sesuatu yang kita rindukan, maka yang muncul ini akan mengingatkan kepada apa yang kita rindukan. Iya. Dan seorang mukmin seperti itu. Itulah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hujan, pernah sholat subuh dan telah terjadi hujan di malam hari. Maka beliau berkata kepada para sahabat, di pagi hari ini ada yang masuk di waktu pagi dalam keadaan dia beriman kepada Allah, kafir kepada bintang-bintang. Dan ada yang masuk di pagi hari dalam keadaan dia beriman kepada bintang-bintang, kafir kepada Allah. Ya. Adapun yang berkata kami mendapat hujan karena telah muncul bintang ini dan bintang itu, nah ini yang dianggap kafir kepada Allah. Karena dia nisbatkan hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal hujan itu memang betul dari sebab-sebab alami itu ada. Kalau misalnya di penelitian curah hujan bisa diteliti, tapi itu semuanya perkiraan namanya. Perkiraan. Ya, makanya seperti yang dipaparkan tadi, hujan itu berubah-ubah. Kebiasaannya memang begini dari bulan ini sampai bulan ini. Tapi ternyata ada perubahan-perubahan. Nah, itu kan memang karena asalnya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sudut penyandaran nikmat, kita tidak boleh sandarkan nikmat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, adapun orang yang berkata, "Mutirna bi fadlillahi wa rahmati." Kami mendapatkan hujan disebabkan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, maka inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka hujan itu selalu
sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.